Halo Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Kami berharap semua tetap baik dan walaupun kita tetap mengalami pandemi ini dan banyak kesusahan di dalam dunia ini, kita percaya bahwa setiap hari kita ada keputusan. Kalau kita akan hidup setia kepada Allah, kalau kita akan menaati Allah, kalau kita akan mengikuti jalan Allah bagi kita semua, atau kita akan hidup bagi diri sendiri. Lalu walaupun dunia berjalan dengan baik sekali atau menghadapi banyak sekali masalah, kita tetap ada keputusan setiap hari. Kita bebas hidup sesuai dengan perintah Allah atau hidup sesuai dengan kemauan sendiri. Dan saya berharap melalui pandemi ini kita bisa percaya dan hidup bagi Allah lebih sungguh-sungguh dan melihat kemuliaan Dia. Nah, kita akan terus melihat nama-nama yang digunakan oleh Isa, yaitu Yesus sendiri bagi Dia. Dan ingat, Dia selalu menggunakan I am, yaitu Yahweh, supaya kita mengerti bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah yang akan datang untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia dan orang yang percaya kepada Dia. Tapi juga Dia ambil gambar-gambar dari Perjanjian Lama, dan di dalam Perjanjian Lama gambar-gambar ini digunakan juga oleh orang atau oleh Tuhan sendiri untuk menjelaskan tentang Allah Bapa. Dan Yesus juga menggunakan gambar-gambar image-image itu supaya kita tahu Dia juga Mesias. Nah, saya ingin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian membayangkan seorang pasangan seperti suami atau istri yang sempurna. Nah, kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita bisa membayangkan suami yang sempurna, istri yang sempurna, mereka seperti apa? Pasti mereka siap mengorbankan diri, mereka selalu mengasihi, mereka selalu mengampuni, mereka kasih dorongan, mereka menggunakan kata-kata yang membesar hati kita. Seorang suami atau istri seperti itu menjadi berkat bagi kita semua, betul? Dan juga satu saat dalam kehidupan kita, kalau kita ada pertanyaan mau menikah enggak, atau mau berpacaran enggak, mau ini atau enggak, kalau kita menjawab ya, hubungan itu berubah. Lalu sebelumnya kita menjawab iya, kita belum ada hubungan yang ada janji. Tapi setelah kita sudah menjawab iya, itu kita harus menjelaskan hubungan itu agak berbeda. Itu hubungan yang baru. Lalu dengan nama yang Yesus gunakan di dalam Matius 25 yang akan kita lihat pada hari ini, kita harus ingat gambar seorang suami atau istri. Seperti coba membayangkan acara pernikahan yang you pernah ikut. Pasti banyak sekali pekerjaan, banyak waktu yang digunakan, dipakai, banyak uang yang dikeluarkan supaya acara itu indah sekali, supaya acara itu sempurna sekali. Membeli baju-baju, penghiasan, makanan, minuman, sewa gedung atau tempat, mengundang banyak orang, mungkin ada musik, ada yang harus membersihkan setelah acara, banyak sekali detailnya, dan kerja keras supaya pengalaman itu indah sekali bagi semuanya. Nah, itu cuma satu hari, lalu seringkali kita bekerja lebih keras untuk acara pernikahan daripada hubungan dalam pernikahan. Karena hubungan itu susah sekali kadang-kadang kalau kita jujur. Karena kalau menikah, jelas kita menikah dengan orang yang nggak sempurna. Orang yang mungkin udah ada masalah atau kesulitan atau dalam karakter, pasti nggak sempurna. Lalu kalau kita menjalankan hubungan sebagai suami istri, bisa sulit kadang-kadang. Nah, kalau kita membayangkan gambar itu, baru kita bisa mengerti lebih dalam lagi nama yang Yesus gunakan bagi diri sendiri dalam Matius 25. Lalu dalam Matius 25 ada perikop tentang
10 wanita yang menunggu pengantin pria. Lalu mereka menantikan mempelai laki-laki untuk datang. 5, ada minyak yang udah habis. 5, minyak cukup. Tapi dalam cerita itu, Yesus menjelaskan dia adalah mempelai laki-laki. Lalu saya cuma membaca Matius 25 ayat pertama yang berbunyi, pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan mereka menunggu mempelai laki-laki itu. Dalam cerita itu, maksudnya mempelai laki-laki itu Mesias yang akan datang. Nah, di dalam perjanjian lama ada 2 kali Allah disebut sebagai suami. Salah satu di Yesaya 62 dan satu lagi di Hosea 2 ayat 16. Lalu saya akan membaca dari Yesaya 62 ayat ke-5 yang berbunyi, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Lalu di dalam ayat ini kita bisa melihat Allah menjelaskan diri sendiri seperti suami. Nah, nanti di Hosea 2 ayat 16, Allah juga mengatakan, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Nah, mengapa? Karena kalau kita percaya kepada dia, kalau kita menjawab yes, ya, hubungannya berbeda. Lalu kalau kita percaya kepada Allah, seharusnya hubungan kita dengan Allah berbeda. Karena kita harus memilih kalau hidup bagi dia atau hidup bagi diri sendiri. Nggak bisa hidup bagi dia dan diri sendiri kedua-duanya. Kita harus memilih. Lalu satu saat kalau kita mendengar panggilan Allah dan kita mau percaya bahwa Isa adalah Mesias, Juru Selamat kita, dan kita percaya hubungan itu berubah. Sama seperti kalau mau berpacaran dan ada seorang laki yang tanya, mau berpacaran enggak? Mau. Atau mau menikah enggak? Mau. Baru hubungan itu berubah. Walaupun orangnya sama, hubungan di antara mereka udah berubah. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, hubungannya berubah. Dan di dalam hubungan itu, Yesus dan Allah menjadi seperti suami. Di dalam hubungan dengan pasanganmu yang sempurna. Kita nggak sempurna, tapi Allah sendiri sempurna. Lalu mengasihi sempurna, mengorbankan diri sempurna, mengampuni sempurna, mendorong sempurna. Lalu semuanya sempurna. Dan kita harus tanya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia, kalau kita udah percaya, berarti hubungan kita dengan dia berubah. Dan dia menjadi seperti suami atau seperti mempelai laki-laki kepada dia. Karena dia adalah sempurna. Dan dia sudah mengorbankan diri. Dan dia ingin mengejar kita bagaimana hidup. Dia ingin memimpin kita dalam kehidupan ini. Dia ingin menjaga kita seperti orang suami yang menjaga keluarganya dengan baik dan sempurna. Dia menjadi semua hal ini karena dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Seperti suami yang sempurna. Dia menjadi mempelai laki-laki itu bagi kita semua. Dan saya berharap kita tidak cepat lupa. Hubungan dengan Allah bukan hubungan dengan seseorang yang jauh. Ya, orang itu jarang berbicara. Orang itu nggak terasa, nggak tahu di mana mereka. Tetapi hubungan dengan Allah, hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim. Supaya kita hidup yang mendengar suara Allah, yang membaca firman dia dan tahu hati dia. Yang kita
memilih setiap hari kalau kita akan hidup bagi Dia atau tidak. Tetapi kalau kita udah menjawab iya, berarti hubungan kita dengan Allah berubah. Berubah seperti ada yang mau menikah dan mereka menjawab iya. Baru ada hubungan yang lebih dekat lagi. Dan itu kesempatan yang kita dapat kalau kita percaya kepada Dia. Lalu saya berharap dalam minggu ini kita bisa merefleksikan diri dan hubungan itu dengan Allah supaya kita sadar Dia seperti mempelai laki-laki yang sempurna bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.